Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan untuk materi termodinamikanya pada bab 3. Untuk bab 3 ini, pada pertemuan kali ini fokus materinya adalah 1. Perkenalan tentang kerja, 2. Kerja pada perubahan volume, contoh soal. Yang ketiga, yang selanjutnya yakni bentuk-bentuk lain dari kerja. Yang terakhir yakni kerja yang tergantung pada lintasan. Kompetensi yang diharapkan nantinya setelah materi ini difahami atau diperhatikan, hendaknya kita bisa memahami tentang usaha atau kerja dalam mekanika itu seperti apa kajiannya, usaha atau kerja dalam termodinamika itu seperti apa kajiannya, istilah proses itu apa, proses akustatik atau reversible dan akustatik atau irreversible, maaf, ini non akustatis atau irreversible, ini salah, bukan akustatik tapi non akustatis atau irreversible. Yang selanjutnya adalah kerja pada keadaan isokorik, isobarik, dan isotermik. Yang terakhir, yang selanjutnya ini jenis-jenis kerja dan menentukan kerja pada berbagai lintasan. Untuk perkenalan yang pertama, kita akan mengungkap yang istilah proses. Jadi, proses di sini adalah perubahan sistem dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Perubahan sistem, saya ulangi lagi, dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Coba diingat keadaan sistem pada bab 2 kemarin seperti apa, itu nanti akan terjadi perubahan. Nah, perubahannya itu disebut proses. Sedangkan proses itu ada dua, ada istilah proses kuasi-statik dan proses non-kuasi-statik. Kalau proses kuasi-statik adalah proses yang merupakan rentetan keadaan seimbang yang tak terhingga banyaknya, di mana setiap saat keadaan seimbang itu hanya menyimpang sedikit dari keadaan seimbang sebelumnya. Jadi keadaan proses kuasi-statik ini ditandai dengan adanya keadaan seimbang atau setimbang. Kemudian keadaan seimbang ini terjadi penyimpangan sedikit dari keadaan seimbang sebelumnya. Kenapa kok hanya sedikit penyimpangannya? Karena faktor yang mempengaruhi sangat banyak. Ketika faktor yang mempengaruhi sangat banyak dan salah satu faktor itu diambil, maka perubahannya tidak signifikan. Tapi berbeda dengan non kuasi-statik. Nah, istilah non kuasi-statik adalah jika syarat tadi tidak terpenuhi, yakni terjadi penyimpangan yang signifikan, maka dikatakan prosesnya non kuasi-statis. Nah, selanjutnya, pada selanjutnya kita akan mempelajari tentang pandangan mekanika tentang usaha. Nah, pandangan mekanika tentang usaha di sini dinyatakan dengan besarnya usaha oleh suatu gaya pada suatu benda. Jadi usaha yang dilakukan oleh suatu gaya pada suatu benda itu sama dengan hasil kali komponen gaya pada arah jalan atau lintasan sepanjang jalan tersebut atau dengan jalan lintasan tersebut. Kita lihat di sini, W adalah work atau kerja, F itu gaya, DS itu lintasannya. Nah, di sini kita lakukan perkalian dot yang menunjukkan jika tidak tegak lurus maka nilainya tidak 0. Artinya searah, jika searah maka nilainya maksimum, karena cos theta atau cos maksimum ketika nilai cosnya 0. Sehingga F dan DS, F cos theta DS. Nah, dalam hal ini kerja yang khusus untuk termodinamika adalah diferensial non eksak yang dikasih tanda ini. Nah, di subbab sebelumnya kita sudah pelajari apa itu definisi eksak atau apa itu definisi non eksak. Karena nanti ada perbedaan definisi antara yang mekanika sama termodinamika.
Di mekanika nanti, di termodinamika nanti akan ada istilahnya kerja siklin di subbab selanjutnya. Ada hal yang penting lagi di sini. Gaya itu tidak selalu, karena pada umumnya baik besar maupun arah gaya selalu berubah. Jadi sebenarnya dalam dunia nyata gaya yang bekerja itu selalu berubah. Akan tetapi dalam perhitungannya, perhitungan kerja atau usaha itu gayanya dianggap tetap. Maka diambillah lintasan terkecil sebesar ds. Ini penjelasan dari sebuah kasus tentang kuasistatik dan non kuasistatis. Kuasistatik atau yang disebut dengan reversible tadi, non kuasistatik atau yang disebut dengan irreversible. Kuasistatik ini untuk kasus kali ini, untuk membedakan kuasistatik dan non kuasistatik, itu dimisalkan dengan sebuah pengisap piston. Anggap aja pistonnya seperti ini. Di piston ini kalau kita baca tulisannya di atasnya diletakkan pengisap, di atas pengisap diletakkan dua buah anak timbangan yang masing-masing masanya 1 kg. Anggap ini garis biru ini adalah timbangan. Di sini dikasih 1 kg, di sini 1 kg. Selanjutnya, salah satu dari timbangan ini diambil. Maka tekanan dan volume gas pasti akan berubah. Di sini ada tekanan, ada volume. Ketika ini tekanannya kecil, terus pembatas piston ini naik atau mengembang, advance, maka volume akan bertambah. Nah, pada kasus kali ini, jika salah satu benda salah satu benda ini kita ambil, maka terjadi perubahan. Nah, di sini tadi kan ada 1 kg, ini ada 1 kg. Ketika salah satu kita ambil, maka terjadi perubahan, baik itu tekanan dan volume gasnya. Nah, hal yang seperti ini dikatakan prosesnya adalah non kuasistatik karena penyimpangannya sangat signifikan. Tetapi jika salah satu dari timbangan ini kita ambil, kemudian kita ganti pasir dengan terdapat di dalamnya itu jutaan biji pasir. Nah, jutaan biji pasir ini kalau kita ambil satu persatu butirnya, maka terjadi penyimpangan yang tidak signifikan. Hal ini yang disebut dengan kuasistatik. Makanya kuasistatik biasanya dipengaruhi oleh lebih banyak faktor daripada non kuasistatik. Sekarang kita melanjutkan kepada paragraf yang bertulisan biru ini. Proses kuasistatik ini sering juga disebut dengan reversible atau terbalikkan. Apa artinya? Yaitu suatu proses yang diketahui jalan yang dilaluinya. Artinya bisa dikembalikan ke kondisi semula. Sedangkan proses non kuasistatik atau reversal tak terbalikkan atau tidak bisa dikembalikan ke semula sebab tidak diketahui jalan yang dilaluinya. Hanya tergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir. Jadi kalau irreversible itu biasanya hanya diketahui awal sama akhir. Tapi kalau reversible itu bisa diketahui yang dilaluinya. Nah, adapun penjelasan reversible itu bisa dilihat di paragraf terakhir ini di bawah sendiri. Adapun yang dimaksud dengan proses reversible adalah proses yang dapat dibalik arahnya melalui jalan yang sama sedemikian rupa sehingga sistem dan lingkungannya kembali seperti semula. Jika persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka sistem disebut irreversible. Maka kenyataannya di dunia ini tidak ada proses yang kuasistatis. Artinya begini, jika proses itu bisa dikembalikan ke seperti semula,
maka disebut reversible. Jika tidak, maka disebutkan irreversible. Nah, semula yang seperti apa? Kita kembalikan ke definisi proses. Proses yakni perubahan keadaan. Jadi kalau ada keadaan semula itu anggap aja P dengan tekanan, keadaan sistem dengan tekanan sekian, volume sekian, suhu sekian. Nah, kemudian setelah melakukan terjadi sebuah proses atau terjadi perubahan keadaan, P-nya berubah jadi tambah besar, volumenya berubah jadi tambah besar, T-nya berubah jadi tambah besar. Nah, kondisi ini bisa dikembalikan ke kondisi semula, di mana P, V, dan T-nya bisa diturunkan sesuai kondisi semula. Itulah disebut dengan kondisi reversible. Jika tidak bisa, dikatakan irreversible. Cuman perlu diketahui di kalimat terakhir disebutkan pada paragraf terakhir ini, pada kenyataannya di dunia ini tidak ada proses kuantitatif. Jadi proses reversible itu susah ditemui. Tetapi untuk memudahkan pendekatan perhitungan, maka kok proses kuantitatif ini dimunculkan dalam pembahasan atau dalam materi termodinamika ini. Selanjutnya, ini adalah keterangan lebih lanjut tentang usaha atau kerja oleh pada bahasan mekanika. Pada bahasan mekanika itu dikatakan, jika benda bergerak dari tempat satu ke tempat kedua, maka besar usaha yang dilakukan adalah seperti yang di bawah ini. Jadi integral dari dEK EK1 kurangi EK2. Nah, dalam hal ini berarti kerja itu sebenarnya satu dimensi dengan energi. Makanya kerja boleh dikatakan merupakan perubahan energi kinetik. Nah, selanjutnya dikatakan jika gaya yang bekerja pada benda itu bersifat konservatif, artinya resultan gaya eksternalnya sama dengan nol, atau tidak ada gaya luar yang bekerja. Kalau pada kondisi inersia biasanya gaya geseknya nol, dianggap licin sempurna. Maka semua energi kinetik itu bisa berubah menjadi energi potensial, sehingga besarnya menjadi EP2 dikurangi EP1. Ini untuk introduction-nya. Sekarang kita masuk ke kerja pada perubahan volume. Nah, sekarang kita akan masuk ranah kerja pada perubahan volume, di mana pada 3.2 ini yang akan dibahas adalah kerja menurut ilmu termodinamika atau teori termodinamika. Nah, saya munculkan dulu semua gambarnya. Yang pertama kita fokus pada gambar yang paling ujung kiri. Di sini ada gambar yang menunjukkan ini ada luasan area. Nah, melingkari luasan area. Terus dia memiliki tinggi. Nah, ini seperti kayak wadah gitu yang berbentuk silinder, anggap aja silinder biar memudahkan. Jadi tingginya itu ds, luas permukaannya itu dA. Yang ini luas permukaan. Luas permukaan bawahnya. Terus tingginya ds. Nah, kalau diakumulasikan menjadi volume, ketika sebuah gaya itu diberikan kepada silinder ini, ya, ini dikatakan sebuah gaya digelenderkan pada silinder ini, maka terjadi perubahan volume, di mana perubahan volume ini melibatkan ds sama dA. Sesuai dari persamaan mekanika sebelumnya, bahwa tekanan adalah P sama dengan dF per dA. Jadi ini awalnya berasal dari persamaan P sama dengan dF per dA, di mana P atau tekanan itu berawal itu dihasilkan dari perubahan gaya terhadap
luasan. Sehingga kalau dituliskan dF sama dengan PdA. Nah, gambar ini saya ambil dari Sears and Salinger. Dituliskan di sini bahwa gambar ini adalah menunjukkan usaha yang dikerjakan pada sebuah sistem expand yang melawan gaya luar dengan PdA/ds. Berarti kerjanya ini yang bawah ini PdA/ds. Kalau sudah dikalikan ds, ini sudah ruangnya itu menjadi volume. Ketika P kalikan volume itu nanti jatuhnya itu adalah satuannya joule. Maka ini adalah dimensinya kerja. Kalau ini masih dimensinya gaya. Karena kalau kita lihat dari dimensi besarannya, dimensi satuannya atau dimensi besarannya, ini adalah masih Newton. Nah, ini sesuai yang dibahas sebelumnya. Di sini dikatakan area yang diarsir itu menunjukkan kerja yang sangat kerja pada perubahan volume yang sangat kecil. Jadi begini. Kenapa kok diambil ya dengan volume yang sangat kecil? Ini untuk memberikan nilai P itu konstan. Karena pada prinsipnya P itu tidak mungkin konstan. Seperti halnya pada mekanika tadi, agar didapatkan nilai F konstan pada kenyataannya, maka diperlukan ds yang sangat kecil. Nah, kemudian untuk gambar 3.3, daerah yang diarsir untuk yang A itu menunjukkan proses isobarik. Isobarik itu artinya P-nya tetap. Nah, ini P-nya tetap. Biasanya kalau P-nya tetap ini dalam pembahasan selanjutnya akan dikatakan ketika proses isobarik, maka nanti untuk menentukan persamaan usahanya itu tidak perlu itu P-nya bisa dikeluarkan dari integral karena sudah dianggap konstanta. Kalau seperti ini, nah P langsung jadi nanti perubahan dari volume. Nah, kalau yang seperti ini adalah isotermal. Yang sama itu adalah suhunya. Sedangkan V sama P-nya itu jadi perubahan. Ayo kita lihat bagaimana gambar-gambar ini kalau diteruskan dalam sebuah persamaan. Persamaan pertama ini menceritakan tentang proses di mana kesetaraan F terhadap tekanan. F perubahan gaya itu setara dengan tekanan dikalikan dengan perubahan luasan. Nah, sehingga ini kalau kita lihat dari slide sebelumnya, W sama dengan FDS. Kalau karena F-nya itu di sini PdA, maka menjadi seperti ini persamaannya. Nah, kalau dilanjutkan menjadi seperti ini. Nah, langsung ini untuk yang 3.3a yang menunjukkan proses isobarik. Ketika isobarik, P-nya kita keluarkan. Kenapa kok kita keluarkan? Karena P-nya di sini kalau isobarik itu dianggap tetap atau konstan. Sedangkan yang diintegralkan nanti yang terjadi perubahan. Untuk yang W isotermal itu proses seperti ini. Jadi P-nya itu kita ganti nRT. Karena nilai T-nya ini yang nilai konstan. Makanya kita tetapkan di sini. Biasanya kalau isotermal itu bisa diketahui T-nya itu berapa dalam soal. Makanya nRT ini P-nya harus dirubahkan jadi nRT, kemudian T-nya diletakkan di luar karena konstan juga. Nah, P sama dengan nRT per V. Nah, V-nya kita integralkan di sini. Nah, di sini dV per V itu leng. Nah, karena batasnya itu VB VA, maka jadi VB per VA. Nah, coba perlu diperhatikan dari persamaan yang ini bisa menjadi persamaan ini. Ini sama-sama yang paling persamaan pojok paling kanan. Ini sama-sama untuk menentukan usaha atau kerja pada kondisi isotermal. Pada proses isometrik atau isochorik volume tetap, di mana dV itu 0, ini berarti bahwa
kerja sama dengan 0. Ini tadi ingat-ingat, kalau isokorik kerjanya sama dengan 0. Kenapa? Karena nilai dV-nya, perubahan V-nya itu 0. Nah ini, dV-nya ini 0. Dengan kata lain tidak ada usaha yang dilakukan baik oleh sistem maupun terhadap sistem. Jadi istilah isokorik itu tidak ada perubahan, itu tidak ada kerja baik itu dari sistem atau dari lingkungan terhadap sistem. Nah, pada proses isobarik tekanan P konstan, kan, sehingga P dapat dikeluarkan dari integral. Ini yang tadi sudah saya sebutkan. Untuk isotermal, nah, ketika isotermal atau suhunya itu tetap, sebenarnya pada kondisi seperti PV itu konstan. Nah, makanya kalau kita anggap PV itu konstan, maka kalian bisa buktikan bahwa persamaan ini paling bawah pojok kiri itu sama dengan paling bawah pojok kanan, nRT P1 per P2. Kita lanjutkan. Konversi dan proses siklik. Nah, di sini ada konversi. Secara umum dalam proses tersebut P tidak konstan, sehingga tidak boleh dikeluarkan dari tanda integral. Di sini perlu diadakan perjanjian mengenai tanda untuk usaha W. Jika usaha dilakukan sistem, W akan positif-positif. Jadi perlu diingat, W itu akan positif jika yang melakukan kerja itu sistem itu sendiri. Dan sebaliknya jika usaha dilakukan terhadap sistem atau lingkungan yang bekerja, maka W bernilai negatif. Usaha ini adalah positif jika, ini definisi yang kedua, ekspansi. Sudah jelas kalau ekspansi itu pasti positif. Karena PdV. Nah, V-nya itu V2 min V1. Ketika V2-nya itu lebih besar daripada V1, maka disebut ekspansi dan menghasilkan nilai usaha adalah positif. Dan negatif jika volume bertambah kecil atau termanfaatkan. Nah, sekarang ada kasus. Kalau usaha itu kembali ke titik semula di mekanika, itu dikatakan tidak melakukan usaha karena tidak terjadi perubahan jarak atau ds-nya 0. Nah, tapi kalau di sini kasus ini, pertama-tama jika terjadi kasus usaha dilakukan oleh sistem, dan yang kedua usaha dilakukan terhadap sistem. Jika proses berputar kembali ke keadaan awal, maka proses disebut siklis. Artinya siklis itu melingkar dan dinyatakan sebagai berikut. Jadi persamaannya seperti itu. Untuk gambarnya itu seperti yang pojok paling bawah sendiri. Perlu digarisbawahi, siklus di sini W-nya tidak 0. Nah, bisa dijadikan bahan untuk pembuktian persamaan, bisa ditanyakan di pertemuan selanjutnya. Langsung ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, hitunglah usaha yang dilakukan terhadap atmosfer jika 10 kg air diubah menjadi uap yang volumenya 20 meter pangkat 3. Ingat, P atmosfer itu 1 atm, ya. Itu kalian rubah dulu menjadi PA, menjadi satuan Pascal. Kemudian untuk air, kita tahu persamaannya itu adalah W sama dengan P VB min VA. Nah, VB-nya ini sudah diketahui 20. Nah, sekarang kalau yang VA-nya berapa? Ingat, rho air itu 1 kg meter pangkat 3. Nah, coba nanti dirubah, kalau 10 kg kira-kira berapa volumenya. Setelah kalian ketahui volumenya, dimasukkan di sini. Contoh soal yang kedua. 6 kg gas helium He pada suhu 227 derajat Celcius. Ingat, pada bahasan termodinamika itu gunakan suhu mutlak, karena termodinamika itu yang pada umumnya digunakan persamaan-persamaan yang ada itu menggunakan suhu mutlak, yakni pakai satuannya Kelvin. Ini dirubah dulu menjadi Kelvin. Mengalami proses ekspansi dari volume 0,11
meter pangkat 3 menjadi 0,42 meter pangkat 3 secara isotermal. Ingat, isotermal berarti suhunya tetap. Hitunglah usaha yang dibutuhkan dalam proses jika tekanan tidak berubah. Pertama dicari N-nya, pakai rumus ini massa per mR/HE. Massa di sini harus gram biar ketemu nilai satuan mol. Kalau satuannya kalian masukkan kilogram, maka jatuhnya nanti kilomol. Terus pakai rumus usaha WNRT seperti ini. Nah, akan tetapi di sini terjadi volume yang berubah. Boleh pakai itu aja cukup. Sekarang nomor 3. 7 kg gas nitrogen pada suhu 27 derajat Celcius dimampatkan secara isotermal dari 2 atmosfer menjadi 4 atmosfer. Hitunglah besarnya usaha yang diperlukan selama proses berlangsung jika diketahui R-nya ini. Nah, kalau R yang dipakai 8,314 itu secara otomatis berdasarkan bab 1 ini adalah kondisi gas ideal. Nah, kalau gas ideal maka kita bisa menggunakan PV-NRT. Yang pertama kita cari N, masanya harus gram. N2 dicari AR dari N2, habis itu cari MR-nya. Habis itu P-nya pakai PNRT per V karena gas ideal. Di situ terbukti dari dalam soal disebutkan R-nya pakai 8,314. Salah satu ciri gas ideal. Nah, untuk isotermal itu pakai rumus ini. Tapi lebih memudahkan jika rumus ini itu diganti dengan P1 per P2 seperti yang pada slide sebelumnya. Itu sama-sama isotermal karena yang di sini yang jelas-jelas yang diketahui adalah perbedaan tekanan. Nah, sekarang bentuk-bentuk dari kerja. Bentuk-bentuk dari kerja yang pertama usaha pada kawat. Usaha pada kawat ini jadi selain tadi kita disebutkan kerja, pokoknya intinya kerja itu biar kalian memudahkan. Kerja itu satuannya joule atau dimensinya itu joule. Jadi satu dimensi sama energi. Nah, ketika kita mengkaji secara mekanika, maka kita harus dapatkan nilai satuan joule itu sendiri. Nah, selanjutnya kalau kita pelajari berdasarkan termodinamika, maka bagaimana kita nanti menggunakan besaran-besaran yang ada pada termodinamika sampai menghasilkan nilai satuan joule. Nah, sekarang bentuk-bentuk kerja ini juga sama logikanya. Pada beberapa kasus-kasus yang lain yang disebutkan dalam buku Sils and Salingers itu ada beberapa bentuk kerja di mana bentuk kerja itu kurang lebih ada 4 atau 5 setidaknya bentuk yang lain yang itu untuk memudahkan kita memahami perjalanan penurunan rumusnya atau penemuan persamaannya, itu kita perlu ingat bahwasanya dimensi dari kerja itu sama dengan energi, yakni joule. Yang pertama ini adalah kawat. Ketika ada sebuah kawat ditarik oleh gaya sebesar F, sebenarnya kawat itu sendiri memiliki nilai elastisitas yang untuk mempertahankannya. Ya. Nah, ketika semakin besar DL-nya, maka penahannya juga semakin besar. Sehingga kerja pada kawat itu min FDL. Minnya ini menunjukkan berlawanan arah dengan F. Kalau tadi pada sebelumnya FDS itu tidak ada minnya. Kenapa? Karena searah. Terus yang nomor 2 ini kepada elektrik. Nah, ini diawali dengan persamaan GGL induksi. Kalau kita lihat nomor 2 ini GGL. Biasanya kalau pada buku-buku yang lain dikasih simbol ini. Ini sengaja saya tuliskan dua persamaan yang sama tapi simbolnya berbeda biar
sistem kita tidak bingung dengan simbol yang seperti ini. Ini GGL, ini GGL, biasanya seperti ini. Nah, kalau ini kan kita kenal. Ini banyaknya lilitan dan ini flux, banyaknya garis gaya magnet. Nah, ini ada per dt. Biasanya kalau per dt ini terjadi perubahan terhadap waktu. Ini artinya perubahan terhadap waktu. Jadi GGL induksi itu dihasilkan, itu dipengaruhi, yang dihasilkan itu dipengaruhi oleh banyaknya lilitan dan banyaknya garis gaya magnet yang mengenai kumparan ini terhadap waktu. Makanya di sini pakai dB. Kalau ini flux, kalau ini dB langsung induksi magnetik atau garis gaya magnetnya dikalikan luasan. Jadi kalau B A itu persamaan dari flux. Flux itu sendiri biasanya banyaknya garis magnet yang mengenai luasan. Bisa dipelajari lagi di listrik magnetnya. Dan seterusnya ini bisa dipelajari. Nah, karena fokus kita di sini adalah fokus di kerja termodinamika. Nah, tetapi kalau kita lihat di situ nanti akan kita dapat usaha magnetisasi pada para magnet, usaha magnetisasi. Jadi ada benda-benda magnetisasi, artinya benda yang dapat dikenai medan magnet. Ada juga yang tidak. Nah, kerja yang dilakukan terhadap benda yang dimagnetisasi seperti ini. Dengan catatan ini tidak dikatakan tidak pada ruang hampa. Terus yang kedua adalah usaha dari suatu sistem yang berbentuk lempeng dielektrik, itu EDP. P-nya ini momen dipol. Kalau M-nya ini momen magnetik. E-nya ini elektrolitisnya. Nah, dan yang terakhir, ini sengaja lebih yang terakhir ini saya buat agak lengkap materinya. Usaha pada zat cair, usaha pada zat padat dan cair yang termampatkan atau kompresibilitas pada proses isotermal. Nah, karena V merupakan fungsi T, nah ini persamaan keadaan yang nggak boleh kita lupakan. Model gini, ini namanya model persamaan keadaan dari V. Jadi V di sini dipengaruhi oleh T sama P, maka diferensial totalnya seperti ini. Ini sudah dipelajari di subbab berikutnya, subbab sebelumnya. Nah, karena W kemarin tadi kita definisikan PdV, di mana dV di sini didapatkan nilai ini, maka akan menjadi seperti ini. Kenapa yang ini kok 0 nilainya? Karena ketika isotermal, maka T-nya itu konstan. Nah, C ini konstan maksudnya. Maka dt sama dengan 0, sehingga di sini tidak terjadi perubahan suhu. Suku yang pertama ini 0, sisa suku yang kedua, sehingga dV jadi seperti ini. Nah, koefisien kompresibel isotermal kalau kita kaitkan dengan koefisien atau tetapan kompresibilitasnya, maka akan didapatkan persamaan ini. Di mana persamaan ini kotak ini sebenarnya T konstan tulisannya, itu akan seperti ini. Nah, otomatis persamaan yang ada di atas ini, do V, do P pada saat isotermal, ini bisa dirubah menjadi min Kf, di mana K adalah konstanta kompresibilitas. Nanti jatuhnya seperti ini. Kalau kita integralkan, PdP itu jatuhnya seperti ini. Nah, selanjutnya agar kita lebih memahami, langsung kita masuk ke contoh soal. Air yang volumenya 0,02 meter pangkat 3, volume ini volume yang ini, dimamatkan secara isotermal pada suhu, nah ini bukan 400, 40 derajat Celcius.
40 derajat dari tekanan 15 atm menjadi 1500 atm. Jika konstanta kompresibilitasnya adalah sekian, ini K-nya, maka hitunglah usaha yang dilakukan sistem. Gunakan persamaan di atas. Gunakan ini. Kita langsung gunakan ini. Cuman ingat di sini pakai M, maka pas ATM ini harus jadikan Pascal dulu. Ya. Cari literatur bagaimana atmosfer, satuan ATM jadi Pascal. Nanti kalian tinggal masukkan ke persamaan yang atas ini. Nah, sekarang kita masuk ke subbab terakhir. Nah, usaha atau kerja yang tergantung pada lintasan. Nah, nanti kita akan mendapatkan beberapa lintasan dari usaha itu sendiri. Sedangkan persamaan yang digunakan ini, di sini sebenarnya kenapa kok kita menggunakan integral, kok nggak pakai penjumlahan biasa aja? Nah, karena usaha pada termodinamika ini biasa digambarkan dalam bentuk beberapa lintasan grafik. Nah, makanya integral itu termasuk solusi. Nah, jadi kalau lebih memudahkan, saya langsung ngambil sebuah contoh. Hitunglah usaha dilakukan oleh gas selama proses seperti di bawah ini. Yang pertama ini A. Kalau tertutup seperti ini lintasannya, tidak ada yang berhimpit, langsung aja kita cari luasnya. Berarti kerja itu sama dengan luas segitiga itu sendiri. Nah, kalau seperti ini, ya, untuk yang B itu kita lakukan hubungan antara P dan V melalui garis lengkung AB adalah PAV plus B. Jadi kita anggap lengkungnya seperti ini. Ini biasanya yang isotermik. Nah, ketika P-nya itu 4, V-nya itu 5, P-nya itu 1, V-nya itu 2. Habis itu gunakan eliminasi dan substitusi, masukkan lagi ke persamaan ini. Nah, V untuk mendapatkan nilai A sama B-nya, lalu kita masukkan ke sini. Di mana volumenya adalah dari 2 sampai 5. Untuk yang C itu bisa digunakan, jadi ini yang C, kalau mau langsung A C D itu bisa seperti kayak ini, langsung seperti nomor 1. Kemudian yang A B itu dijadikan W nya itu pada kondisi isobarik, nanti BC pada saat isokorik, dianggap pada kondisi isokorik, nanti dijumlahkan. Jadi untuk yang C ini gabungan antara A kemudian langsung dijumlahkan, atau kalau mau langsung ini jumlah ini terus ini ditambahkan ini juga boleh. Yang garis melengkung ini kita asumsikan seperti nomor B. Jadi kalau yang AC nya nanti digunakan melengkung, kita pakai cara yang B. Tapi kalau dianggap segitiga, kita anggap seperti cara yang A. Nanti sisanya kita lakukan sesuai kondisi masing-masing. AB misal ini adalah kondisi isobarik, BC itu kondisi isokorik, terus kita jumlahkan. Nah, sekian untuk pertemuan kali ini. Mohon untuk contoh soal dikerjakan sendiri-sendiri di buku tulis. Nanti ketika sewaktu-waktu saya minta untuk dikumpulkan biar siap. Yang pasti ini adalah bagian dari bahan untuk kuis tahap selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.